dan apa yang saya dapatkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan di era kolonial yang bersifat individualis, materialis, dan mengutamakan hal-hal intelektual tidak sesuai diterapkan di Indonesia. Beliau menyarankan pendidikan yang bersifat humanis, yang tidak ada unsur-unsur atau sifat penjajahan dalam pendidikan, terutama kepada anak sebagai murid atau siswa. Pendidikan hendaknya mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu keadaan lingkungan murid, keadaan sosio-kultural tempat tinggal murid, serta potensi yang dimiliki baik cipta, rasa, karsa, dan raga. Kodrat zaman yaitu waktu atau zaman di mana murid lahir dan hidup saat itu. Jadi, pendidikan dan pelajaran yang diberikan harus disesuaikan dengan keterampilan dan ilmu apa yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di masa itu dan di tempat itu. Bermain sambil belajar adalah hal penting dalam pendidikan, karena salah satu kodrat anak manusia adalah menyukai bermain. Sehingga ketika bermain diintegrasikan dalam pembelajaran akan menyenangkan dan menarik bagi anak. Pendidikan hanyalah proses menuntun anak untuk dapat mengembangkan potensinya. Jadi, kita tidak bisa memaksakan mengubah kodrat anak baik alam maupun zaman. Tetapi kita hanya bisa memberikan tuntunan atau bimbingan hidup di masa sekarang dan masa yang akan datang. Konsep trikon dalam pendidikan, yaitu pendidikan harus bersifat kontinu atau berkelanjutan, artinya belajar harus dilakukan seumur hidup dan berkesinambungan. Bersifat konvergen yaitu bahwa pendidikan harus terbuka terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari luar jika itu bernilai positif. Konsentris yaitu pendidikan diselenggarakan hendaknya sambil menanamkan nilai-nilai budi luhur yang terdapat dalam budaya atau peradaban bangsa. Anak harus diajarkan untuk mengenal dan mengapresiasi nilai dan produk budaya yang berharga. Tugas seorang guru sebagai penuntun dalam konsep Ki Hajar Dewantara yaitu menerapkan Ingarso Sung Tulodo di depan memberi contoh, Ingmadya Mangun Karso di tengah memberi bantuan dan semangat, dan Tutuwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Saya Sri Lestina mengajar di SMK Negeri 4 Buton Utara. Sekolah ini terletak di tengah-tengah tanah pertanian dan perkebunan warga Desa Elah Haji, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara. Potensi alam yang berupa lahan subur dan kehidupan masyarakat yang masih dekat dengan alam dan pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil pertanian. Salah satu pohon yang tumbuh subur di wilayah ini adalah kelapa. Dari zaman dahulu, masyarakat setempat tidak asing dalam pemanfaatan bagian-bagian pohon kelapa yang serbaguna, mulai dari buah, dahan, batang maupun daunnya. Membuat ketupat adalah kebudayaan daerah yang didapatkan ketika hari-hari besar keagamaan, untuk bekal perjalanan dan untuk piknik, dan sudah jadi turun-temurun sebagai tradisi. Hari ini saya akan mengajak siswa untuk menganyam ketupat dari daun kelapa sebagai bagian dari pengenalan dan pelestarian budaya lokal maupun nasional. Baru dirapikan ujungnya, habis saja ya.
Jahit, kau jahit tanganmu. Pokoknya dia bersih, kita menatap. Jaga saling dia. Kalau sudah bisa dikasih rapi. Bah! Mau coba lagi? Dan nanti bisa gugur menjatuh saja. Video hasil karya, ini hasil karya ketupat hari ini, bagian dari kebudayaan daerah Sulawesi Tenggara dan nasional Indonesia. Indonesia adalah negara dengan keberagaman yang melimpah. Sulawesi Tenggara khususnya Buton memiliki buah budaya yang khas berupa kain tenun dengan corak yang khas. Kain motif ini dianggap sebagai pakaian adat yang akan terlihat dikenakan dalam berbagai acara kegiatan adat, misalnya pesta akikah, perayaan pernikahan, sunatan, dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan zaman, kain tenun Buton telah dikreasikan dalam berbagai bentuk dengan motifnya yang sederhana namun eksotis. Tenun Buton dapat disesuaikan bentuknya sesuai fungsi tanpa mengurangi nilainya sebagai kebanggaan dan kekhasan budaya Buton. Hari ini saya akan mengajak siswa membuat produk kreatif dari bahan kain tenun Buton. Pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat anak salah satunya adalah bermain. Bermain adalah salah satu kodrat manusia secara umum dan kodrat anak secara khusus. Kita sebagai orang dewasa pun faktanya masih suka bermain meskipun dalam konteks yang berbeda. Memiliki potensi cipta, rasa, karsa, mengerti, dan raga adalah kodrat yang lain. Hanya saja, potensi ini masih tumpul dan perlu dipertajam melalui pembelajaran dan pendidikan. Kita manusia, khususnya anak, memiliki kodrat ini, yaitu rasa ingin tahu yang selalu ada, kemauan berkreasi, emosi, dan fisik yang sempurna yang memiliki kegunaan masing-masing. Belajar produk kreatif berbahan kain tenun Buton. Ya, tadi sudah latihan menjahit. Kita selanjutnya kita akan membuat pola dan bahan kainnya, menyiapkan bahannya ya untuk menjadi satu produk. Tapi bahannya adalah kita akan ini, tahu kain apa ini? Tahu ini ya, kain Buton istilahnya, dan itu khas ya dari coraknya khas Buton. Kita sebagai guru hendaknya mendesain pembelajaran yang merangsang olah pikir atau kognitif, emosi, dan psikomotor anak. Pendidikan adalah proses menuntun anak seiring dengan perkembangan kehidupannya, sesuai kekuatan kodrat agar mereka mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, yaitu selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Dalam menuntun siswa, guru dapat melakukannya dengan 3 konsep yang dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yaitu di depan memberi contoh atau teladan, Ing Madia Mangun Karso, yaitu di tengah memberi bantuan, semangat, atau sebagai fasilitator, dan Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan atau motivasi. Inilah prinsip menuntun menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita harus punya kertas keras ini, karton untuk membuat bola. Jadi sebentar kita bikin polanya dulu, baru nanti dibuka ke atas.
Pendidikan perlu menghamba atau berpihak kepada anak atau murid sesuai dengan kodrat anak yang lain, yaitu merdeka. Kita sebagai guru perlu hadir seutuhnya di hadapan siswa ketika mendidik dan mengajar. Jika perlu, memberikan semua ilmu yang kita miliki yang dibutuhkan anak. Kita perlu totalitas dalam merancang pembelajaran, memancing rasa ingin tahu dan motivasi anak, memfasilitasi dalam pembelajaran, dan mengevaluasi dan refleksi untuk semakin baiknya pembelajaran. Iya. Anak yang merdeka di sini adalah anak yang merasa nyaman dalam belajar. Siswa tidak dicekoki pelajaran yang hanya bertujuan mengejar target kurikulum dan buku paket yang harus diselesaikan, atau sebundel tugas yang menumpuk. Dalam memperoleh keterampilan dan pengetahuan, anak harus bebas dari tekanan, intimidasi yang membuatnya insecure atau minder dan tidak nyaman, yang akan menghambat perkembangannya. Guru harus mendesain metode pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, serta media pembelajaran yang atraktif. Hadir di hadapan murid dengan hati yang ikhlas dan sikap positif yang kita contohkan akan melahirkan anak yang memiliki karakter atau budi pekerti yang sama. Bukankah dalam agama pun menyatakan bahwa menyebarkan ilmu yang bermanfaat adalah amal kebaikan yang istimewa yang akan mengalir pahala dan kebaikannya hingga hari kiamat. Pendidikan juga hendaknya bertujuan menebalkan perilaku positif pada anak. Nenek moyang kita tidak sedikit meninggalkan tradisi yang berharga, baik berupa produk budaya maupun tatanan perilaku atau semboyan yang menginspirasi. Kita bisa mengenalkan budaya berharga itu kepada anak untuk melestarikan budaya dan untuk menanamkan karakter positif di sana. Aktivitas pembelajaran membuat tas dari kain etnik atau kain tenun buton. Di sini kognitif siswa dilatih. Dalam membuat produk kreatif tas etnik ini, siswa dilatih mengolah pikiran atau ciptanya dengan berkreasi, memikirkan bahan yang pas, mengukur, memotong, dan menjahit bahan sesuai model, dan tidak memboroskan bahan. Ketelitian siswa juga dilatih di sini. Mereka belajar memperbaiki kesalahan ketika terjadi.
Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, saya mengajarkan siswa mengoperasikan mesin jahit listrik sebagai penggunaan teknologi dalam pembelajaran, di mana mesin ini memiliki banyak keunggulan dan kemudahan pengoperasian dibanding mesin jahit manual yang sudah mulai ditinggalkan. Kakimu mengikuti menginjak pedal, jangan terlalu lancar sekali, coba. Putar begini. Harus putar ini sekian detik. Kalau masih mengikuti, putar begini. Putar ke sini. Olahraga atau psikomotor juga dituntut. Dalam hal ini, siswa harus mengoperasikan mesin jahit yang tergolong berisiko dan melibatkan beberapa indera dan organ tubuh. Koordinasi mata, tangan, kaki, dan otak sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil jahitan yang sesuai tanpa terjadi resiko kerusakan alat dan bahan atau membahayakan tubuh. Ya, hop. Ini, tindis ini. Sambil kau tindis itu. Ya. Tindis baru. Kakimu juga harus bersamaan lempasnya, pas. Nah. Jangan, Adrian. Kakinya juga. Oh, kakinya juga. Nah, dia mundur kayak itu. Coba. Oh iya. Olah rasa atau emosi anak juga dituntun dan dilatih untuk sabar dan tekun. Dalam membuat tas etnik, siswa harus antri dalam memperoleh bimbingan untuk dijawab pertanyaannya oleh guru. Mereka harus sabar dalam menyelesaikan langkah demi langkah yang rumit, sampai ketika harus membuka ulang benang untuk memperbaiki kesalahan jahit. Jangan kasih kaget ya. Injak gas. Iya. Ngumpet cumi maju kan. Kau boleh taruh dari video sama tangga itu taruh. Yang mau gas nih, sudah selesai paspor. Tidak ada kau. Kerjasama dan tanggung jawab juga dilatih, di mana dalam menyelesaikan produk tas yang menjadi proyeknya, di sini saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok akan menyelesaikan satu model tas. Kau tidak tindis nih? Tindis satu kali itu.
sudah jadi satu.